ya, Guru Fisika SMA Dua Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang energi potensial dan yang terakhir itu tentang potensial listrik. Oke, kita lanjut ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik itu apa? Usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke satu titik ya. Potensial listrik itu boleh terhadap muatan listrik atau muatan uji. Kalau misalkan terhadap muatan listrik, maka persamaannya itu sama dengan ini. Potensial listrik itu sama dengan kaki per R. Tapi terhadap muatan uji ini dianggap usaha dibagi muatan ujinya ya. Untuk menentukan resultan potensial tinggal dijumlahin aja ya, V1, V2, V3 dan lain sebagainya. Itu tentang potensial listrik ya. Contohnya, misalkan ada bujur sangkar. Di setiap ujung-ujung bujur sangkar ini terdapat muatan. QA-nya misalkan positif 4 mikrocoulomb, QB-nya negatif 5 mikrocoulomb, QC-nya plus 3 mikrocoulomb. QD-nya ceritanya titik aja. Nah, yang ditanyakan itu berapakah potensial listrik di titik D? Kalau misalkan jarak sisinya itu bukan bujur sangkar ya, persegi panjang, BC-nya 8, terus jarak antara B ke D-nya 10 cm. Maka kita ketahui ya. Maka kita dapatkan kalau ini 8, 10 menggunakan dalil Pythagoras. Berarti 100 dikurangi 6, 36. Maka 36 itu jaraknya berarti ini 6 cm ya. Nah, berarti kalau titik CD itu dipengaruhi oleh siapa saja? CD itu ternyata dipengaruhi oleh A, B, C. Maka resultan potensial di titik D itu sama dengan potensial A ditambah potensial B ditambah potensial C. Berarti apa? K kali A per RA kuadrat ditambah K kali QB per RB. Tidak menggunakan kuadrat ya kalau misalnya potensial, kali RB ditambah QC per RC. Kayaknya boleh dikeluarin ya. Keluarin QA-nya berapa? Positif 4 mikro itu kali 10 pangkat negatif 6. QB-nya berapa? RA-nya berapa? A ke D 8 cm ya. Atau 8 kali 10 pangkat negatif 2. Ditambah QB-nya berapa? Negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6. D ke B berapa? 10. Berarti 10 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Ditambah QC-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 per jarak dari D ke C itu 6. 6 kali 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 6 sama 10 pangkat negatif 2 dikeluarin 2 ya. Maka didapatkanlah si VD-nya, resultan titik D sama dengan berapa? K kali 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 2 ya. Berarti 4 per 8 dikurangin 5 per 10. Terus di apa lagi? Ditambah 3 per 6 ya. Ditambah 3 per 6 ya. Ditambah 3 per 6 ya. 3 per 6. Maka didapatkanlah si VD-nya berapa? Berarti K kali VD-nya ya. K-nya berapa? K kali 10 pangkat negatif 6 tambah 2. Jadi 4 ya, negatif 4. Kan ini jadi 1 per 2.
dikurangin 1/2 ditambah 1/2, hasilnya pasti 1/2 ya, ini sering habis ya. Jadi sigma VD nya sama dengan K nya itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 4 kali 1/2. 9 bagi 2 berapa? 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi ternyata nilainya potensial listrik di D itu berapa? 4,5 kali 10 pangkat 5 volt ya. Itu nilai dari potensial, resultan potensial di titik D. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang potensial listrik pada konduktor berongga. Sebelumnya kita telah membahas kuat medan listrik pada konduktor berongga. Ketika titiknya itu atau jaraknya itu lebih kecil dibandingkan jari-jari berongganya, maka nilainya sama dengan 0. Tapi beda halnya ketika potensial listrik. Potensial listrik itu resultan potensial listrik itu ketika jarak kurang dari jari-jari rongganya itu dianggap sama dengan jaraknya yang berongga. Contoh misalnya gini ya. Maka ini kan kita tahu A-nya kan dalam tuh. Si RA-nya itu kan kurang dari jarak jari-jari berongganya. Maka dianggap si potensial si A-nya itu sama dengan kaki per R. Dianggap sama ya, walaupun dia kurang dari jari-jarinya. Kalau si B jelas, kan si RB mah kan sama dengan si R. Maka jelas si VB-nya itu apa? Kaki per R jelas. Tapi kalau si C itu jauh. Si RC itu kan lebih besar dibandingkan si jari-jarinya, maka si VC itu sama apa? Kaki per RC-nya. Oke ya. Jadi nggak ada yang nilainya 0, semuanya ada. Bahkan yang jaraknya itu kurang dari jari-jarinya, maka ada nilainya dianggap R-nya itu RA-nya itu dianggap sama dengan R konduktornya. Ini kalau misalkan potensial listrik. Selanjutnya kita akan bahas tentang energi potensial listrik. Tadi kan potensial listrik, ini energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu merupakan apa? Energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Jadi energi potensial itu boleh sama dengan kaki per R, atau kalau muatan uji, muatan dikali dengan potensial listrik. Ini merupakan energi potensial. Energi potensial itu satuannya joule. Sebenarnya energi potensial diri sendiri itu nggak ada ya. Adanya juga usaha atau perubahan energi potensial harusnya. Tapi dianggap pada aja ya. Tapi kenyataannya itu nggak ada. Sebenarnya adanya itu usaha itu merupakan perubahan energi potensial dan nilainya itu selalu negatif. Kenapa nilainya negatif? Negatif ini berarti katanya tuh makin jauh dari muatan listrik penimbul medan makin besar energi potensialnya. Besarnya energi potensial listrik di jauh tak terhingga sama dengan 0 ya. Jadi negatif di sini menyatakan bahwa, ulangi lagi ya, makin jauh dari muatan listrik penimbul medan makin besar energi potensialnya. Itu energi potensial listrik. Nah, itu jelas tetap ada energi kinetik ya di listrik, walaupun bukan di gerak lurus atau kinematik. Di listrik juga ada energi kinetik listrik tentunya. Energi kinetik listrik ini merupakan energi yang dimiliki suatu benda bermuatan karena ada pergerakan dan masanya ya. Ini sama seperti biasa ya, Eka itu sama dengan setengah MP kuadrat, dimana itu Eka itu energi kinetiknya satuannya joule, M ini massa, satuannya kilogram, ini kecepatan muatan, satuannya meter per sekon, karena dikuadratin berarti dia dikuadratin. Dia merupakan energi kinetik listrik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekalahan energi mekanik ya. Jelas
hukum kalian energi mekanik itu merupakan apa? Merupakan hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi berlaku hukum energi mekanik awal itu sama dengan hukum kalian energi mekanik akhir ya. Jadi apa? Energi potensial listrik awal ditambah energi kinetik awal ya, ini energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Energi potensial listrik itu apa? Nah, dikali potensial awal ya, ditambah setengah mv 0 kuadrat. Ini potensial listrik, ini kecepatan ya, kecepatan listrik. Berarti apa? Kali potensial akhir ditambah apa? Setengah mv akhir kuadrat ya. Jadi ini merupakan di listrik pun dia berlaku hukum kalian energi. Energi mekanik awal itu dia akan sama dengan energi mekanik akhir ya. Nah, itu dia penjelasannya. Paham nggak? Ngerti nggak? Pasti bingung ya. Coba ditonton lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Semoga bermanfaat. Bye.